Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di channel Aldin Riyadi, channel yang membahas dunia pertambangan, informasi lowongan pekerjaan, serta informasi yang berada di Maluku dan Maluku Utara. Pekerjaan di bidang pertambangan memang memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mendefinisikan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga, semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian, baik korban manusia maupun harta benda. Menurut standar peraturan terbaru di Indonesia, yaitu Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termaksud kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Namun, bukan berarti kecelakaan kerja terjadi begitu saja atau mendadak. Karena setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja pasti memiliki sebab dan akibat. Kecelakaan kerja dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu insiden, aksiden, dan near miss. Yang pertama, insiden. Kejadian dari suatu yang terjadi, kejadian atau kejadian tak terduga yang tidak mengakibatkan cedera atau penyakit serius, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan properti. Selanjutnya, aksiden. Kejadian tak terduga yang mengakibatkan cedera serius atau sakit pada karyawan dan juga dapat mengakibatkan kerusakan properti. Selanjutnya, near miss. Hampir celaka atau kecelakaan yang nyaris hampir tidak bisa dihindari. Sebagian institusi menyebut near miss dengan close all atau near closing. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman adalah tindakan yang dapat menyebabkan pekerjaan itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi, tindakan tidak aman adalah segala tindakan kita atau perilaku kita yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Beberapa contoh perilaku tindakan tidak aman, seperti membuang sampah sembarangan di tempat kerja, kemudian bekerja sambil bercanda dengan teman atau bergurau, kemudian mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau keterampilan, memakai alat pelindung diri yang tidak benar, tidak melaksanakan prosedur kerja yang baik. Selanjutnya, kondisi tidak aman. Sedangkan kondisi tidak aman adalah situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki. Jadi kondisi tidak aman adalah situasi atau lingkungan yang tidak aman atau buruk, baik itu lingkungan antara sesama maupun di lingkungan alam sekitar. Beberapa contoh perilaku kondisi tidak aman, yaitu perilaku yang tidak menyenangkan dari atasan, peralatan yang sudah tidak layak dipakai namun kita tetap memakainya, waktu kerja atau jam terbang yang berlebihan, kebisingan di tempat kerja, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tempat kerja yang tidak memenuhi standar atau syarat-syaratnya, kemudian sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya. Sebab-sebab pekerja melakukan tindakan tidak aman. Yang pertama, karena tidak tahu. Pekerja kurang tahu atau ketidaktahuan bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman atau potensi bahaya yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, karena tidak mampu. Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman terhadap potensi bahaya, tapi karena tidak mampuannya atau kurang terampil sehingga pekerja tersebut melakukan kesalahan dan kegagalan sehingga terjadilah kecelakaan. Ketiga, kurang peduli atau kurang kesadaran.
pekerja tersebut telah mengetahui dengan jelas cara kerja yang aman dan peraturan-peraturan keselamatan kerja yang memang dapat dilaksanakan oleh pekerja. Akan tetapi pekerja itu tidak melaksanakannya. Pencegahan kecelakaan kerja merupakan suatu upaya untuk dapat meminimalisir bahkan juga menghindari risiko fatal dari adanya kecelakaan di lokasi kerja. Perlu pencegahan ialah untuk menghindari berbagai macam kerugian yang mungkin hadir sebagai dampak dari kecelakaan itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perlu diusahakan untuk selalu diterapkan pada segala kondisi di tempat kerja. Di sini akan dibahas upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, maka ada baiknya kita sebagai pihak yang terlibat di sebuah perusahaan untuk memahami upaya apa yang bisa dikerahkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kecelakaan kerja terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor alat kerja, dan faktor manusia itu sendiri. Sehingga dalam pencegahannya pun melibatkan ketiga aspek tersebut, mulai dari memperhatikan lingkungan, alat kerja, hingga para manusia atau para pekerja itu sendiri. Sebab setiap pekerja ataupun bagian-bagian dalam suatu operasional perusahaan akan memiliki peran dalam pengaplikasian pencegahan ini. Apa saja upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kecelakaan kerja? Yang pertama, memahami dan melaksanakan K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan dan terjamin keamanannya saat bekerja. K3 ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Seringkali dikenal sebagai aturan pokok dari diterapkannya K3. Jika perusahaan dan karyawan memahami K3, maka akan lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk melakukan pencegahan, membuat SOP dan pembagian kerja. Gunanya membuat SOP atau standar operasional prosedur ialah agar mengatur dan memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya dan lancar. Kemudian selanjutnya menyediakan APD. Pada beberapa sektor industri atau perusahaan diperlukan APD atau alat pelindung diri yang bisa dipakai oleh pekerja saat mengerjakan objek kerja. Alat ini salah satunya dibutuhkan dalam pencegahan kecelakaan kerja. Hal ini gunanya meminimalisir dampak yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan kerja, sehingga pekerja bisa terlindung ketika terjadi jatuhnya benda berat atau terluka sebab adanya kesalahan operasi mesin. Jika pekerjaan berhubungan dengan bahan kimia, juga akan lebih aman bagi pekerja berlindung di balik APD. Pastikan bahwa APD yang dikenakan juga aman serta nyaman bagi mobilitas pekerja. Selanjutnya, menciptakan lokasi kerja yang aman. Lokasi kerja dapat dikatakan aman apabila telah memenuhi standar atau syarat yang diatur dalam SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. Apa saja yang dimaksud dalam ketentuan SSLK? Lokasi kerja harus steril dari debu dan kotoran, bebas dari asap yang bersumber dari rokok, uap gas, ataupun mesin produksi. Aman dari adanya radiasi, terhindar dari getaran yang ditimbulkan dari mesin dalam skala yang sangat mengganggu, atau terdapat kebisingan lain yang memecahkan fokus dan konsentrasi atau bahan mengganggu pendengaran pekerja. Melengkapi fasilitas kesehatan. Salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja lainnya adalah dengan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kesehatan karyawan, tidak hanya jasmani tapi juga kebutuhan rohani, seperti adanya ruang medis untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang telah dilengkapi dengan obat lengkap. Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada pekerja. Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pada pekerja. Training yang cukup dengan sesuai akan dapat memotivasi dan meningkatkan produktivitas pekerja. Sementara training K3 secara berkala juga diperlukan agar pekerja benar-benar memahami pentingnya penerapan keselamatan kerja. Jadi intinya, keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab kita semua, terutama diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.